Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Rudi Paiser dari kelas 1902 LPB. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Baiklah, langsung saja. Sosiologi politik merupakan dua istilah yang menjadi satu, yaitu istilah sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat dari apa yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik yaitu ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat putusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Baiklah, pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen kehidupan manusia memerlukan politik, bahkan sejak lahir sampai menjelang kematiannya. Untuk memperluas kekuasaan, pengakuan diperlukan politik. Ruang lingkup sosiologi politik. Adapun ruang lingkup dalam kajian sosiologi politik sebagai berikut. Sosiologi politik sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam negara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, contoh yang bisa dilakukan adalah kebijakan program Indonesia Pintar atau program Indonesia Sehat yang dilakukan dalam upaya menyambut bonus demografi di Indonesia. Kebijakan ini diambil oleh negara berdasarkan pada kajian sosiologi politik. Sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara, dalam peranannya, sosiologi politik juga dipergunakan dalam menggapai kekuasaan yang langgeng dan dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaan. Contoh yang bisa diberikan misalnya saja adalah di saat kampanye politik yang banyak membutuhkan peran serta masyarakat Indonesia agar memperoleh dukungan. Baiklah, saya akan mengangkat salah satu topik sosiologi politik, yaitu sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah sesuatu yang bisa dilihat sebagai sebuah lanjutan dari pengetahuan yang berisi tentang nilai-nilai politik. Proses sosialisasi ini membuat seorang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan dan ilmu ini bisa digunakan untuk petunjuk dalam melakukan peran politiknya. Selain itu, seorang juga bisa lebih mengerti tentang nilai dan norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Lewat proses sosialisasi juga, seorang bisa belajar tentang semua hal yang berkaitan dengan kepentingan kepribadian ataupun kepentingan orang lain. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan ilmu yang luas yang berkaitan dengan gejala politik dan masalah-masalah politik yang ada di sebuah masyarakat. Lalu sebenarnya apa tujuan dari sosial politik? Berikut tujuan sosialisasi politik. Tujuan sosialisasi politik menurut Richard E. Dawson, penulis buku sosialisasi politik, mengatakan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi lainnya pada warga negara baru dan mereka yang baru menginjak dewasa. Makna sosialisasi politik. Yang pertama, sosialisasi merupakan proses hasil belajar dari pengalaman yang ada. Yang kedua, memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus berkenan dengan pengetahuan atau informasi, nilai, dan sikap. Yang tiga, sosialisasi tidak dibatasi usia. Yang keempat, sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlakukan bagi aktivitas
sosial. Dan yang terakhir, sosialisasi politik dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kehidupan, bernegara maupun dalam lingkupan partai politik. Tujuan dari sosialisasi politik yaitu untuk memperluas pemahaman dan penghayatan serta wawasan terhadap masalah-masalah politik yang berkembang, mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. Alat atau sarana sosialisasi politik. Yang pertama adalah keluarga. Tujuan sosialisasi politik melalui keluarga adalah cara paling efisien. Dimulai dari keluarga, inilah antara orang tua dengan anak. Sering terjadi pembincangan politik ringan tentang segala hal. Dalam peristiwa tersebut tanpa disadari terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap oleh si anak. Yang kedua, dari sekolah. Tujuan sosialisasi politik dengan sarana sekolah melalui pelajaran civic education, pendidikan kewarganegaraan. Peserta didik dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik, teoritis maupun praktis. Dengan demikian, peserta didik telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis. Yang ketiga, dari kelompok pertemanan. Tujuan sosialisasi politik menggunakan sarana sosialisasi politik lainnya adalah kelompok pertemanan atau pergrup. Pergrup termasuk kategori agen sosialisasi politik primary group. Pergrup adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Pengaruh pertemanan dalam sosialisasi politik sudah berlangsung sejak masa pergerakan nasional. Dari media sosial, media massa. Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Berita-berita yang dikemas dalam media audio visual, televisi, suara kabar cetak, internet ataupun radio mengenai perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak memengaruhi masyarakat. Tujuan sosialisasi politik melalui sarana ini adalah media massa, mampu menyita perhatian individu oleh sebab sifatnya terkadang menarik atau cenderung berlebihan. Dari pemerintah merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik. Pemerintah yang menjalankan sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya melibatkan diri dalam politik pendidikan melalui beberapa mata pelajaran yang ditunjukkan untuk memperkenalkan peserta didik kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan sejenisnya. Pemerintah juga secara tidak langsung melakukan sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Tujuan sosialisasi politik melalui tindakan pemerintah, orientasi efektif individu bisa berpengaruh dan ini mempengaruhi budaya politiknya. Dari partai politik. Salah satu fungsi dari partai politik adalah memainkan peran dalam sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut setelah merekrut anggota kader maupun simpatisannya secara periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan nilai-nilai dan norma-norma dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan kesan memperjuangkan kepentingan umum sehingga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu. Adapun fungsi sosialisasi dalam pembentukan peran dan status sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mempelajari dan menghayati norma-norma yang ada dalam kelompok tempat ia tinggal, dapat mengenal masyarakat lebih luas, mengetahui peran-peran yang dimiliki masing-masing anggota masyarakat, dan yang terakhir dapat mengembangkan kemampuan sesuai peran dan status sosialnya. Baiklah, di sini saya akan mengangkat salah satu contoh studi kasus dalam sosiologi politik, yaitu perilaku politik masyarakat dalam pemilihan umum.
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden, dan wakil presiden. Dan untuk memilih anggota DPRD yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sedangkan pilkada pada dasarnya sama dengan pilpres, keduanya diselenggarakan untuk memilih pemimpin secara langsung. Pilkada dilakukan untuk memilih kepala daerah. Kepala daerah tersebut antara lain gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Pilkada dilakukan pada lingkup tertentu. Pemilu dan pilkada di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali. Jadi untuk menambah wawasan serta didik proses pemilu dan pilkada diajarkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar maupun mereka belum bisa memilih. Setidaknya mereka sudah mengetahui dan memahami apa itu pemilu dan pilkada, dan nanti setelah mereka sudah berusia 17 tahun mereka sudah memiliki dasar pengetahuan sehingga mereka tinggal mempraktekannya. Partisipasi politik masyarakat, khususnya ketika pemilihan umum dalam ilmu politik merupakan bagian dari kajian perilaku politik. Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson 4 adalah sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas yang memiliki relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dan pengambilan keputusan pemerintah. Pendapat lain mengenai partisipasi politik seperti yang diungkapkan oleh Rasinski dan Tiller yang mengungkapkan bahwa inti dari partisipasi politik adalah tindakan masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Oleh karena itu, partisipasi politik individu dalam masyarakat sangat berperan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan mereka. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya satu pemerintahan. Dalam satu pemilu, misalnya, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.